karena pemilihan kabinetnya itu juga agak tertutup, kita juga nggak tahu pemilihannya gimana. Jadi aku harapannya ya masyarakat juga mungkin melihatnya lebih selektif juga gitu, pemilihannya ikut berpartisipasi dalam melihat menteri-menteri yang dipilih. Sesuai lah dengan tagline-nya Jokowi yang kerja ya. Udah hampir 1 minggu kita nungguin, tapi ternyata baru mau diumumkan hari ini, sore ini. Tapi masih belum tahu juga, tadi kata Kiki, nama-namanya siapa. Yang penting sih itu tadi kerja. Orang-orang yang di dalamnya ya benar-benar kerja ya, kayak slogannya Pak Jokowi yang katanya kerja gitu juga. Jangan cuman kayak yang dulu-dulu misalnya korupsi kayak gitu. Itu sih perlu dibenahi lah benar-benar Indonesia gitu. Perlu dibenahi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Itu tadi Pak Tamrin ini kalau tidak boleh bilang Prof, oke, dan Mas Ansi ini harapan sebagian masyarakat begitu, yang tentunya juga harapan kita begitu. Tetapi ini kita komentari lagi, kepentingan politik sangat berperan, belum lagi didominasi ada statement juga ini penentuan menteri bukan oleh Jokowi tetapi justru ada orang di belakangnya begitu yang sangat berperan cukup besar. Nggak bisa dibikin hitam putih gitu bahwa bukan Jokowi, tapi saya kira itu satu proses negosiasi yang sangat alot, tapi dihadapi saya kira oleh Jokowi dan JK dengan sangat cerdik juga, yaitu dengan cara Jawa, pakai tangan orang lain. Nah, pakai tangan orang lain untuk menolak sesuatu yang dia tidak terima gitu. Jadi orang Jawa kan terkenal inggi-inggi tapi boten kepanggi. Jadi seperti itu. Jadi saya pikir ini pintar sekali, apa cerdik sekali. Mungkin barangkali politik Indonesia ini memang begitu cara mengelolanya gitu ya. Jadi bisa dikatakan oke dilantik sekarang tetapi belum tentu 3 bulan atau 6 bulan ke depan masih ada di kursi itu begitu. Memang dikasih waktu 3 bulan kan. Kalau tidak berprestasi dia reshuffle, dia diganti, dan orang ini tegas, dia nggak main-main. Dia bilang business is business, nggak bisa yang lain. Tapi yang saya bersyukur itu apa? Orang-orang yang dipilih untuk core objektif dari Jokowi JK itu orang-orang benar semua. Core objektifnya itu kan membangun dari pinggiran, kemaritiman, kelautan, dan Indonesia Timur. Orang-orang yang dipilih bagus. Misalnya tentang Ibu Susi. Ibu Susi itu adalah cuma tamatan SMP. Tapi hebat itu. Jadi saya itu terobosan. Seorang perempuan yang memang rata-ratanya pendidikannya rendah di Indonesia ini, seorang hanya tamat SMP, tapi profesional sejati. Dia buktikan dengan kerja. Mulai dari pedagang ikan di TPI itu hebat itu. Sampai dia itu. Jadi saya kira orang-orang yang mengurus itu benar. Indro Yono Susilo, dia seorang yang ahli tentang remote sensing. Dan itu bisa dipakai. Kemudian siapa lagi? Jonan untuk berhubungan. Itu saya kira dia juga bagus. Cuma hanya satu pesan dia, itu orang-orang baik. Satu pesan dia pesan saya sama Jonan, jangan terlalu keras sama rakyat kecil. Itu saja. Karena negeri ini untuk rakyat kecil, jangan terlalu mentang-mentang ini aturan hantam. Gitu. Mungkin itu masuk dalam daftar 29 nama yang baik di luar 5 tadi yang Prof bilang mungkin yang menjadi tapi gitu begitu. Nah, Mas Ansi termasuk adalah diantaranya orang-orang yang kabarnya masuk dalam daftar merah KPK, tetapi ternyata masih dipilih saja begitu. Ya, ini kan kalau soal daftar merah KPK, hari ini kan kita masyarakat itu kan tidak punya kejelasan itu kira-kira siapa. Selama ini kita hanya meraba-raba, si A, si B, si C begitu. Nah, menurut saya karena ini terkait dengan jabatan publik dan kabinet itu harus bisa mendapatkan trust dari publik. Menurut saya ini KPK dan juga PPATK mungkin harus kita dorong membuka saja. Jadi semuanya itu harus secara transparan sehingga kemudian tidak ada semacam prejudice, prasangka dan seterusnya begitu. Nah, tetapi apakah dengan orang-orang yang disangka masuk dalam daftar merah dan akhirnya tetap terpilih menjadi menteri, apakah tidak menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi? Enggak, begini. Jadi saya setuju dengan yang dikatakan oleh Prof Tamrin tadi begitu. Jadi Jokowi itu bukan aktor tunggal yang menentukan susunan kabinet ini, walaupun dikatakan bahwa itu adalah hak prerogatif presiden. Dalam konteks penyusunan kabinet ini ada semacam orang istilahkan bargaining games gitu. Jadi ada aktor yang namanya PDI Perjuangan dengan komandannya ada Ibu Megawati, ada PKB dengan komandannya Muhaimin Iskandar, ada juga Pak Yusuf Kalla dengan kekuatannya sendiri begitu. Dan juga mungkin di luar ini yang katakanlah yang menjadi modal dasar bagi Joko Widodo itu adalah kekuatan akar rumput, grassroots, kaum relawan ini. Nah, ini yang sebenarnya keterlibatan partisipasi aktif dari relawan ini yang menjadi daya tawar atau yang memahalkan posisi tawar seorang Jokowi. Tetapi dalam
tarik-menarik kepentingan di dalam, ini kan tidak bisa kemudian misalnya the winner takes all begitu dalam konteks ini. Karena masih ada kekuatan partai politik. Belum lagi kalau kita tarik bahwa Jokowi ini sangat membutuhkan backup partai politik ketika berhadapan dengan parlemen yang notabene ini hari ini dikuasai oleh koalisi Mas Prabowo ya, KMP, koalisi Bukan merah putih, tapi Mas Prabowo ya. Jadi sebenarnya kekuatan Jokowi itu adalah yang disebut dengan popular power, yaitu relawan itu. Dan itu besar. Kemudian yang institutional power, yaitu political parties, terutama PDIP, tidak di tangan Jokowi. Nah, ingat nggak waktu debat presiden itu? Nah, debat presiden itu Jokowi bilang, ini relawan, ini partai, ini dua ini mestinya crack. Baru bisa menggolkan dia sebagai presiden. Nah, yang saya takut itu sesudah menggolkan dia presiden, dua ini barangkali sekali waktu, itu cracknya bukan begini, tapi cracknya begini, pisah. Karena kalau Jokowi terlalu ditekan oleh partai politik dan kemudian relawan nggak suka, ini bisa crack begini. Prof. Nah, pada saat itu saya kira Jokowi harus mengambil pihak yang tegas. Rakyat, relawan, atau partai politik. Nah, sekali waktu saya kira Jokowi akan berhadapan dengan partai politik. Oke, Mas Hansi mungkin mau menanggapi. Ya, saya kira iya. Kalau kita lihat kemarin mulai dari Jakarta, ketika beliau maju sebagai kepala daerah dan juga di Pilpres, itu mohon maaf, saya kok tidak terlalu melihat mesin partai politik itu bekerja secara efektif dan operasional begitu. Yang bekerja itu adalah relawan. Yang mungkin mereka juga sebelum-belumnya itu punya afiliasi partai politik yang lintas begitu. Tetapi karena sosok magnet seorang Joko Widodo begitu. Ini yang kemudian bisa menyatukan mereka. Tetapi Prof, kalau saya kira mungkin ada beberapa hal yang secara pribadi saya masih cukup menjadi ganjalan ya. Misalnya saya sebut saja contoh konkret, misalnya Menteri Pertahanan. Hari ini diduduki oleh orang Jenderal Riamisa Triakudu begitu. Menurut saya ini jenderal yang sangat militeristik begitu, benar-benar tentara. Jadi kalau bicara soal TNI Angkatan Darat zaman Orde Baru, kira-kira inilah manifestasi konkretnya begitu. Nah, jadi sementara kalau kita lihat pasca reformasi, ketika kita bicara security, kita bicara keamanan, kita bicara pertahanan, sebenarnya persepsi atas sumber ancaman dan dan bagaimana mengatasi ancaman itu tidak melulu sifatnya militeristik begitu. Dan ada semangat atau spirit yang berkembang pasca reformasi itu bahwa menteri-menteri pertahanan itu mulai dari Pak Juwono Sudarsono, terus sampai yang terakhir ini adalah Pak Purnomo Yustiantoro, itu rata-rata dari kalangan sipil begitu. Ini mungkin perlu kita baca bahwa sebenarnya ancaman terhadap Indonesia hari ini itu tidak melulu sumbernya itu bersifat militer. Sumbernya itu lebih bersifat multidimensional begitu. Dan kalaupun militer, sebaiknya sebenarnya diambil Menteri Pertahanan itu dari Angkatan Laut. Atau Angkatan Udara. Yang tidak bukan. Karena sesuai dengan core objektifnya Jokowi JK, yaitu maritim yang harus ada drone dan harus ada kapal-kapal laut yang kapal tempur yang menjaga kekayaan laut itu. Jadi kalau seorang Menteri Pertahanan yang mempertahankan kekayaan alam Indonesia, mestinya itu dari Angkatan Laut atau dari Angkatan Udara, bukan dari Angkatan Darat. Gitu. Berarti ini termasuk pilihan yang salah begitu. Apalagi Riamisa juga masih sedang diselidiki begitu terkait pelanggaran HAM. Sangat berisiko besar karena dia akan diselidiki dengan pelanggaran HAM di Aceh. Kemudian secara tujuan operasional itu nggak pas. Tapi sudah untung bahwa Menko Polhukamnya itu dari Angkatan Laut. Nah, yang paling aman berarti Tejo Edi begitu ya? Ya, ini saya kira ini bisa diharap untuk mengamankan tujuan Jokowi untuk maritim, laut, drone, jembatan laut dan sebagainya. Tapi lebih bagus lagi kalau Menteri Pertahanannya juga dari Angkatan Udara atau Angkatan Laut. Oke, baik. Nanti ini kita akan berbicara juga bagaimana nanti harapan dan perkiraan kira-kira bisa tidak kabinet yang sudah dibentuk ini akan memenuhi harapan masyarakat. Kita harus jeda pariwara sekali lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa, usai jeda berikut.